Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul Sistem Presensi Berbasis RFID. Nah, di sini kelompok kami kebetulan membuat sistem presensi dari karyawan sebuah perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ade Prasetyo sebagai ketua kelompok, kemudian ada Abdul Akbar Udi, kemudian ada Rita Jessica Putri, kemudian ada Joseph Emmanuel Wijaya, ada Mujib Albaitz, kemudian ada Ramadan Bima Saputra, ada Renaldi Hardiansyah, dan Yuda Pratama Putra. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan peralatan yang digunakan. Yang pertama yaitu Wemos D1R1 ESP8266, kemudian ada sensor RFID RC522, kemudian ada LCD 16x2 plus I2C-nya, kemudian ada buzzer, ada RGB LED, kemudian ada push button, kemudian ada breadboard, dan yang terakhir adalah kabel jumper. Kemudian untuk monitoring kami menggunakan webpage buatan sendiri dengan menggunakan PHP murni tanpa framework, hanya menggunakan template CSS Bootstrap yang kami pasang di PC Windows 10 dengan XAMPP dan dengan database MySQL. Oke, langsung saja kita menuju ke rangkaiannya. Nah, di sini adalah rangkaian dari sistem presensi kami. Kemudian saya akan menerangkan sedikit tentang coding yang kami buat untuk sistem presensi kami. Yang pertama, ini adalah coding yang digunakan library yang digunakan sistem presensi ini. Kemudian di sini ada coding untuk menentukan SSID dan password WiFi yang digunakan. Kemudian di sini untuk menentukan IP server yang digunakan. Kemudian di sini ada variabel untuk port yang digunakan. Kemudian kita masuk ke function setup-nya. Di sini ada menentukan pin modenya. Kemudian di sini ada coding untuk memulai koneksi WiFi-nya. Kemudian di sini coding untuk mengecek koneksi WiFi-nya. Kemudian di sini adalah coding untuk apabila koneksi telah berhasil. Kemudian masuk ke function check status yang digunakan untuk mengecek mode presensi. Kemudian kita masuk ke function loop-nya. Di sini adalah fungsi apabila push button ditekan maka akan mengubah mode yang digunakan sampai di bagian ini. Kemudian di sini ada menjalankan fungsi ketika kartu RFID ditempelkan. Kemudian di sini ada fungsi untuk membaca ID di kartu. Kemudian di sini adalah coding untuk mengecek koneksi ke server. Kemudian mulai dari sini adalah coding untuk mengirimkan ID kartu ke server lalu mengecek apakah ID sudah terdata. Oke, yang pertama langsung saja kita buka AMPP-nya, kemudian kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Kemudian langsung kita buka web page-nya. Sini sudah masuk ke halaman home-nya. Kemudian klik ke scan kartu. Di sini adalah alatnya. Langsung saja kita nyalakan alatnya. Di sini saya menggunakan adapter dengan output 12 volt atau bisa juga menggunakan charger HP type B. Oke, langsung saja kita colokkan. Nah, di sini tadi ketika dicolokkan langsung menggunakan ke WiFi-nya yang sudah kita atur. Apabila sudah terhubung akan menampilkan IP-nya. Kemudian di sini akan tampil tempelkan kartu absen masuk. Nah, di sini
ada tombol yang digunakan untuk mengganti presensi. Jadi di sini kami membuat 4 presensi, yaitu absen masuk, kemudian istirahat, kemudian kembali, dan yang terakhir absen pulang. Nah, untuk menggantinya sendiri langsung saja. Untuk pertama mengganti kita tekan sekali. Nah, di sini akan berubah menjadi absen istirahat. Kemudian kita tekan 2 kali untuk mengganti ke absen kembali. Kemudian kita tekan 2 kali lagi untuk mengganti menjadi absen pulang. Kemudian tekan 2 kali lagi untuk kembali ke absen masuk. Di sini saya mempunyai 2 jenis kartu. Yang pertama yaitu kartu tempel, dan juga di sini ada gantungan kunci. Pertama langsung coba kita tempelkan saja. Apa yang akan terjadi? Nah, akan membaca kartu, mohon tunggu. Nah, karena kartu ini belum didaftarkan, jadi kartu ini tidak akan bisa masuk ke database. Langsung saja kita daftarkan di menu data karyawan. Nah, untuk mendaftarkan kartu karyawan, langsung saja klik tambah data karyawan. Nah, di sini terdapat form yang berisi nomor kartu, nama karyawan, alamat. Kemudian untuk menambahkannya langsung saja kita tempelkan kartu yang ingin didaftarkan. Nah, di sini otomatis akan muncul ID-nya, kemudian kita isikan nama karyawan, misalnya Adi Prasetyo, kemudian alamatnya Magelang, kita simpan. Oke, data sudah tersimpan. Di sini muncul nama, alamat, dan bisa diedit maupun dihapus. Oke, langsung saja kita yang sudah didaftarkan tadi, kita coba scan untuk absen masuknya. Membaca kartu. Nah, kalau berhasil akan tampil nama. Kemudian yang tadi sudah masuk, langsung data akan masuk ke rekapitulasi presensi. Nah, di sini langsung tampil nama, kemudian tanggal masuknya, kemudian jam masuknya. Kemudian kita kembali ke scan kartu. Nah, di sini juga ketika di sini ganti menu, akan langsung ganti juga menunya di webpage-nya. Misalkan, nah di sini absen istirahat, di webpage juga terganti ke istirahat. Oke, coba kita tempelkan lagi untuk absen istirahatnya. Nah, tampil kembali namanya, kemudian kita cek di rekapitulasi presensi. Nah, jam istirahat sudah masuk. Kemudian jika kembali, langsung juga kita ganti ke menu kembali dengan klik 2 kali. Oke, coba kita tap. Oke, berhasil. Nah, sudah masuk datanya. Kemudian kita scan satu lagi untuk absen pulang. Kita tapkan. Oke, berhasil. Kita cek jam pulang juga sudah berhasil. Nah, di sini tidak hanya bisa menggunakan kartu 2 jenis ini, tapi bisa menggunakan juga KTP. Nah, di sini KTP saya mungkin akan saya coba tempelkan, membaca kartu. Nah, karena belum didaftarkan, kartu tidak terdaftar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.